Shalom anak semuanya. Oke, berjumpa lagi dengan Kak Kila dan Kak Rida. Oke, nah Kak Lina, kita bersyukur nih sore hari ini. Kita kuat, kita sehat, kita bersuka cita karena apa Kak? Kebaikan Tuhan. Tuhan apa? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Oke, nah sebelum kita mau memuji Tuhan, Kita berdoa terlebih terlebih dahulu. dahulu. Yuk Kak Lina. Kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih buat kebaikan-Mu hari ini Tuhan. Kalau kami boleh ibadah lagi, biarlah Tuhan yang menyertai ibadah sekolah minggu ini. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Oke. Ada rumah siap puji Tuhan? Siap pastinya. Kak Lina siap? Siap dong. Oke, yuk kita angkat satu pujian. Aku anak raja. raja. Engkau anak raja. Yuk. Tepuk tangan. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Yuk, semangat lagi. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Sampaikan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Tepuk tangan buat Tuhan. Ya, adik-adik. Ya Kak, Kita semua anak siapa? anak raja. Anak raja. Adik-adik masih semangat kan? Masih Kak. Bersuka cita? Bersuka cita. Kalau begitu kita nyanyi lagu ini. Lagu Kalau berikutnya? kau suka hati, tepuk tangan. Tepuk tangan. Oke, yuk. Lebih semangat lagi. Ikutin gerakan. Kita berdua. Oke. Kalau kau sudah hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Melompatlah. Kalau kau suka hati melompatlah, lompat. Kalau kau suka hati melompatlah, lompat. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati melompatlah, lompat. Angkat tangan. Kalau kau suka hati, angkat tangan. Kalau kau suka hati, angkat tangan. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati, angkat tangan. Hentak kaki. Kalau kau suka hati, hentak kaki. Kalau kau suka hati, hentak kaki. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati, hentak kaki. Ori. Sorak-ori. Kalau kau suka hati, sorak-ori. Ore. Kalau kau suka hati, sorak-ori. Ore. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati,
Oke Kak. Sudah capek? Oh belum. Sudah capek? Belum Kak. Belum ya. Kita mau merentangkan badan. Oke, digoyang-goyang Kak ya. Sambil nyanyi. Ya, jalan. Ayo adik-adik kita nyanyi lagu ini ya. Musik. Oke, tepuk tangan. Lebih semangat. Kedua tanganku mempunyai jari, direntangkan, dirapatkan, putar ke belakang, lompat kiri, lompat kanan, jalan serta Yesus. Kedua kakiku mempunyai jari, direntangkan, dirapatkan, putar ke belakang, lompat kiri, lompat kanan, jalan serta Yesus. Jalan, jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan, jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Oke, Mulai lagi ya dari awal. ikutin gerakannya ya. Kedua tanganku mempunyai jari, direntangkan, dirapatkan, putar ke belakang, lompat kiri, lompat kanan, jalan serta Yesus. Kaki. Kedua kakiku mempunyai jari, direntangkan, dirapatkan, putar ke belakang, lompat kiri, lompat kanan, jalan serta Yesus. Jalan, jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari iri. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Serta Yesus, serta Yesus selamanya. Sekali lagi. Serta Yesus selamanya. Oke. Tepuk tangan Mbak Tuhan. Oke, Kak Lina. Tadi kita udah bernyanyi untuk Tuhan, tapi tiba saatnya kita mau memuji Tuhan, kita mau datang kepada Tuhan, kita mau menyembah Tuhan sore hari ini. Yuk, kita angkat satu pujian kita dari semula. Dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tanganmu, dalam rencanamu Tuhan. Rencana indah telah kau sediakan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik, apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, kau jadikan hidupku berarti. Mari adik-adik, kita ulang lagu ini bersama-sama dari awal. Dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tanganmu, dalam rencanamu
Mari adik-adik kita berdoa bersama. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat kebaikan-Mu dan kasih setia-Mu dalam setiap kehidupan kami. Ajar kami untuk kami bersyukur buat kebaikan-Mu di sepanjang kehidupan kami, bahwa semua baik di dalam-Mu Bapa. Karena Tuhan Yesus yang memberikan kami kekuatan dan ketenangan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke. Hai, shalom adik-adik. Apa kabarnya hari Sabtu ini? Pasti dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes kok. Nah, gimana tadi pujiannya, penyembahannya? Pasti dahsyat juga. Pasti adik-adik selain ikut video, kan ini kan Sabtu seminggu sekali. Pasti Koko yakin, Koko Cece yakin dan percaya setiap hari adik-adik memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Gak harus nunggu hari Sabtu. Ada amin adik-adik? Amin. Nah, dari firman Tuhan untuk Sabtu ini, Koko membagikan di pelajaran 1, judulnya itu hanya ada satu Tuhan, hanya ada satu juru selamat. Apa itu adik-adik? Tuhan Yesus Kristus. Nah, di sini ada dibagikan di kitab Nabi Yesaya. Nah, Nabi Yesaya ini itu di kitab Perjanjian Lama. Kalau di Alkitab tuh yang kalau nggak salah yang warna hitam ada Perjanjian Lama, kalau yang warna biru, warna merah itu Perjanjian Baru. Nah, di zaman Nabi Yesaya ini Tuhan itu mengutus Nabi Yesaya untuk pergi ke untuk di bangsa Yehuda. Oleh karena bangsa ini sudah berpaling daripada Tuhan Allah Bapa. Oleh karena suatu hari bangsa ini mengalami kesusahan. Dan bangsa ini bukannya bertobat untuk meminta pertolongan kepada Tuhan Yesus, tapi mereka malah meminta pertolongan kepada bangsa lain. Dan bangsa lain itu memang menolong, tapi mereka bukan menyembah Tuhan Allah, tapi menyembah Allah-Allah yang lain. Ada yang menyembah, kalau zaman dulu menyembah patung, batu, pohon dan lain-lain. Dan secara tidak langsung bangsa umat pilihan Allah ini mengikuti tradisi mereka. Maka dari itu Tuhan Allah mengutus Nabi Yesaya untuk mereka berbalik supaya kembali ke Tuhan Yesus. Dan maka dari itu Nabi Yesaya mengumumkan bahwa mereka harus bertobat, dan melalui Nabi Yesaya supaya mereka bertobat. Nah, di sini aku mau tanya, adik-adik, menurut adik-adik Tuhan Yesus itu ya pasti tahu kan, Tuhan Yesus itu ialah Tuhan Yesus dan juru selamat hidup kita. Apakah adik-adik benar-benar merasakan ya kok Tuhan Yesus itu adalah Tuhan Yesus yang benar-benar Tuhan, atau Tuhan itu Tuhan tuh masih ngambang lah atau gimana? Nah, pasti adik-adik sering kayak siapa yang nonton film Kerasakti. Nah, Koko senang Sunggokong kan? Nah, jadi di waktu Sunggokong itu ada yang namanya dewa tanah, ada yang namanya dewa air, dan banyak-banyak dewa-dewa yang lain. Nah, itu jadi waktu Koko kecil pikir, wih, Koko waktu inget tanah, Koko praktekin. Wih, kok kalau film Kerasakti kan muncul tuh dewa. Jadi seperti banyak dan ada dewa-dewa yang lain. Nah, maksud Koko kita harus mempunyai pemikiran bahwa di dalam hidup kita ini hanya ada satu Tuhan. Siapa itu? Tuhan Yesus Kristus. Dan dia tidak sama dengan yang patung ataupun yang berhala-berhala yang lain ya. Tapi dia adalah Tuhan itu dekat di hati kita. Pada saat kita berdoa, dia ada di dalam hati kita dan dia tidak jauh. Kayak ada lagunya, dia hanya sejauh doa. Nah, jadi yang kita harus renungkan bahwa Tuhan itu dalam hidup kita itu nomor berapa. Nah, di sini Koko ada angka ya adik-adik. Ini angka berapa adik-adik? 1. Ini angka berapa? 0. Nah, kalau di sini berarti 10 ya, atau 1. Nah, dalam hidup kita harus merenungkan Tuhan Yesus itu angka berapa? Apakah angka 1 atau 10 kah? Atau 0 sama sekali? Nah, jadi kita harus kita belajar sama-sama merenungkan
Tuhan itu nomor berapa sih dalam hidup kita? Ataukah bangun pagi atau kita nggak berdoa atau langsung buka HP dan lain-lainnya, atau kita belajar pagi buka Alkitab dulu, doa renungan dan lain-lainnya. Contohnya misalkan kita menomor satukan Tuhan dalam hidup kita, pasti pagi-pagi kita, entah pagi atau malam, kita siapkan waktu untuk baca firman Tuhan, dengar lagu rohani dan lain-lainnya. Kalau nggak ada waktu lagi dan lain-lain, atau kalau misalkan Tuhan bukan nomor satu, berarti nomor satunya apa? Mungkin HP, apalagi game, terus sekolah, atau yang lain-lain, atau hobi-hobi yang lainnya. Berarti Tuhan Yesus dalam hidup kita atau nol. Nah, jadi maksud kok cak mana kok? Jadi apa harus kita tiap hari masuk kamar, berdoa dan lain-lainnya terus puasa? Bukan itu juga. Maksud ke sini kita belajar apapun yang kita lakukan itu untuk kemuliaan Tuhan Yesus. Kan ada Alkitabnya di dalam Kolose 3 ayat 17. Tuhan berkata, segala sesuatu yang kamu lakukan, baik dalam perbuatan ataupun perkataan, lakukanlah semuanya itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nah, jadi apapun yang kita lakukan, kita belajar untuk kemuliaan Tuhan. Oke, misalkan bangun pagi, kita siapkan waktu untuk baca firman Tuhan. Kalau kesiangan atau gimana, kita siapkan malam, dengar lagu rohani sebelum tidur, itu enak banget. Jadi kita sebelum tidur kita pakai headset, dengarkan lagu rohani, dan itu sangat menenangkan hati. Nah, waktu kita sekolah juga, bisa adik-adik sekolah kan. Nah, contohnya kalau kita mengutamakan Tuhan dalam hidup kita, sekolah yang benar, entah sekolah online ataupun tatap muka, untuk kemuliaan Tuhan. Contoh, jangan nyontek, terus belajar yang benar-benar belajar. Dan juga misalkan hobi juga, apapun yang kita lakukan, misalkan main game. Oke, main game ya adik-adik, main game ya batasin. Koko juga hobi main game, salah satunya Hagu. Koko batasin paling lama 30 menit atau 1 jam, misal lagi kosong kan. Nah, jadi jangan utamain kalau baca firman tuh 5 menit tuh kayak kelamuan ya. Nah, jadi main game sejam beda terasa, rasanya kurang. Apalagi main ML dengan kawan-kawan kan seru. Nah, jadi maksudku boleh main game, tapi kita harus ada waktu yang kita batasin. Jadi kita batasin terus belajar. Kan kalau ada kan banyak tuh kisah Nabi yang ada kartun ya, kisah Nabi Nuh, Tuhan Yesus, dan banyak cerita-cerita yang lain. Kita dengerin, kita sambil doa. Jadi film-film atau lagu yang kita dengar itu fungsinya untuk rohani, karena untuk kerohanian kita sendiri. Sebab kita sebagai manusia, kita kan terdiri dari 3, roh, jiwa, dan tubuh. Nah, tubuh ini kan perlu makanan seperti nasi, lauk pauk, susu, dan lain-lain. Sedangkan roh kita nih butuh yang namanya firman Tuhan. Kita belajar juga untuk kalau roh kita tidak kasih makan firman, roh kita lama-lama kering. Dan akibatnya kalau kita dalam hidup ini pasti ada yang namanya masalah atau ujian dalam kehidupan ya. Entah itu dari ujian kesehatan kita, atau ujian masalah di sekolah, atau masalah di keluarga. Pas badai kehidupan atau masalah itu datang kehidupan kita, kalau roh kita nggak kuat, kita menjadi stres. Tapi kalau contoh Cak Koko ya, kalau lagi ada tantangan hidup, oleh karena kadang-kadang belajar baca firman Tuhan, dengar lagu rohani, pas badai kehidupan itu datang, masalah kehidupan datang, ada firman Tuhan yang terngiang-ngiang di pikiran Koko, yang pernah Koko baca, Koko apalin firman Tuhan. Jadi firman itu yang menguatkan hidup kita. Jadi misalkan lagi ada masalah nih, ada firman di dalam Lukas berkata, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Haleluya, amin. Terus lagi ada masalah yang lainnya, Tuhan itu Immanuel, Tuhan itu yang menyertai kita. Jadi semakin kita banyak baca firman Tuhan dan banyak menghafal firman Tuhan, itu seperti sebuah pedang dan sebuah perisai pas kita dihantam oleh masalah dan ujian kehidupan. Itu untuk perisai kita dalam menghadapi cobaan hidup. Nah, contohnya juga contoh orang yang
mengenal Tuhan Yesus itu juga, kalau hidupnya dalam kehidupannya ada Tuhan, itu seperti di dalam yang Koko barusan baca, ada di Afrika, itu namanya Emmanuel. Jadi anak itu entah gimana dia ketemu uang. Kalau uang Afrika itu ditotalin 700 juta rupiah. Nah, jadi dalam dia menemukan uang, terus dia bawa pulang. Di negara Afrika itu terkenal rakyatnya miskin. Nah, tapi pas anak remaja ini pulang ke rumah, dia dengar di radio bahwa ada sebuah perusahaan yang mohon untuk mengembalikan uang yang 700 juta itu ke perusahaan tersebut. Nah, jadi Emmanuel ini kembalikan uang 700 juta itu tanpa dia minta sepeser pun. Pas dipulangin, jadi berita itu tersebar ke seluruh negara Liberia kalau nggak salah. Nah, jadi orang salut, wih, negara miskin tapi ketemu uang 700 juta, remaja ini bukannya ambil terus poya-poya beli HP dan lain-lain, tapi ia mengembalikan. Nah, ditanya oleh wartawan nih, kenapa kamu mau pulangin uang 700 juta itu? Iya, awalnya saya dikatain bodoh, buyang dikatai oleh teman saya. Duit sebanyak itu kau balik, bengaknya lemak, kau beli rumah kek, beli HP dan lain-lainnya. Tapi anak itu menjawab, saya tidak pernah diajari untuk mencuri. Itu uang orang lain dan itu bukan hak saya. Nah, jadi dia diajari oleh orang tuanya bahwa apapun yang bukan milik dia, dia kembalikan. Wih, dahsyat, amazing. Nah, jadi anak ini benar-benar mencerminkan bahwa integritas. Jadi dia dijuluki oleh negara itu juga sebagai duta integritas, dan ia digaji dan banyak lagi yang ngasih hadiah untuk Emmanuel ini. Nah, kalau Koko kesaksiannya, Koko nggak pernah ketemu uang 700 juta adik-adik, tapi pernah HP. Nah, waktu Koko kerja di rumah makan, ya namanya kerja di rumah makan kan, HP Koko dulu tuh Nokia yang biasa. Jadi pas ada tamu makan, HP-nya ketinggalan. HP-nya keren, bagus. Jadi HP itu ketinggalan, pas habis bersih ke orang tuh pergi, HP-nya ketinggalan, Koko ambil, Koko taruh di atas tempat jualan itu. Dalam itu berdering HP itu. Halo dek, yo ini di mana? Yo HP Koko tinggalan, yo tolong jago deh, aku agak kesana be. Oi, dalam lagi mobil itu ngebut datang. Dek, mana HP aku dek? Ini kok. Pas dibalik HP-nya, ya namanya sebagai tanda terima kasih, Koko dikasih imbalan dikit dosa kok. Tapi masih pasti ya Koko be, puji Tuhan ya. Jadi kita belajar apapun yang bukan milik kita, kita kembalikan. Jangan mentang-mentang temu HP atau temu barang yang bukan milik kita, kita ambil. Kata uang apa? Rezeki. Padahal rezeki bukan dari situ. Kalau HP ketinggalan HP dan lain-lainnya yang kita temukan, pulangin ke orangnya. Amin adik-adik. Nah, itu salah satu menjadi berkat. Biar kita dalam kehidupan kita mencerminkan bahwa Tuhan Yesus itu ada di dalam kehidupan kita. Haleluya. Nah, itu aja firman Tuhan dari Koko, dan biarlah kita bersama-sama semakin hari kita semakin menjadi seperti Tuhan Yesus. Amin adik-adik. Oke, kita doa sama-sama ya. Tangan dilipat, mata dipejam. Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau baik dalam kehidupan kami, sungguh teramat baik. Dan biarlah dalam kehidupan kami menyatakan bahwa Engkau adalah juru selamat kami, bahwa Engkau yang menyelamatkan hidup kami, Engkau menyelamatkan jiwa dan tubuh kami. Dan biarlah semakin hari kami semakin menyenangkan Engkau. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, biarlah Roh-Mu yang kudus memimpin kami dari hari ke hari, dan biarlah hidup kami terus menyenangkan Engkau apapun yang terjadi. Terima kasih banyak Tuhan Yesus untuk bimbingan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Dadah adik-adik. God bless.